Sejarah pengobatan di Indonesia. Sejarah pengobatan di Indonesia tidak termuat dalam dokumen yang disimpan dengan baik. Akan tetapi, kalau kita menilik berbagai tulisan tentang pengobatan tradisional, beberapa penemuan menarik tentang relief di beberapa candi di Indonesia menyeratkan bahwa tradisi penggunaan tanaman untuk obat telah lama dimulai. Sebagai contohnya, pada Candi Borobudur yang dibangun sekitar tahun 750 Masehi, terdapat relief yang menggambarkan orang sedang minum jamu. Obat tradisional Indonesia, jamu, diperkirakan berasal dari keraton kuno Surakarta dan Yogyakarta di Jawa Tengah, dari praktik budaya kuno dan juga sebagai akibat dari pengaruh pengobatan Cina, India, dan Arab. Ukiran di Candi Borobudur yang berasal dari tahun 800 hingga 900 Masehi menggambarkan penggunaan daun kalpataru atau pohon yang tidak pernah mati untuk membuat sebuah obat. Dua manuskrip terpenting, Serat Kawruh Bab Jambi-Jampi atau risalah tentang segala macam pengobatan, dan juga Serat Centini atau buku Centini, yang terdapat pada Perpustakaan Keraton Surakarta. Pada buku pertama, berisi total 1734 formula yang terbuat dari bahan alami dan indikasi penggunaannya. Pada buku Serat Centini adalah karya abad ke-18 yang terdiri dari 12 jilid dan meskipun mengandung banyak informasi dan nasihat yang bersifat umum dan juga banyak cerita rakyat, namun tetap merupakan catatan yang sangat baik tentang perawatan medis di Jawa kuno. Sejarah farmakognosi di Roma Yunani. Hippocrates pada tahun 377-460 sebelum Masehi menggunakan sekitar 60 jenis tumbuhan obat untuk pengobatan. Dioscorides pada tahun 40-90 Masehi menulis di Materia Medica yang digunakan sebagai kitab kedokteran dunia hingga abad ke-16. Galenus pada tahun 130-201 disebut sebagai dokter terhebat di zaman Romawi. Ia mengembangkan banyak sediaan farmasi yang disebut dengan sediaan galenik. Avicenna atau yang kita kenal Ibnu Sina pada tahun 980-1037 telah menulis Book of Healing and Canon of Medicine dan menemukan distilasi uap dari ekstraksi minyak sirih. Saat ini diperkirakan 70.000 spesies tanaman digunakan dalam pengobatan tradisional. Destilasi minyak sirih digunakan pada zaman Roma Yunani untuk mengobati infeksi. Minyak sirih diyakini sebagai obat terbaik untuk mengobati sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Minyak sirih biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana sebagian besar kandungan minyak sirih adalah senyawa terpen yang merupakan suatu senyawa produk alami yang strukturnya dapat dibagi ke dalam satuan-satuan isopren. Contoh tanaman obat adalah kembang sepatu. Kembang sepatu memiliki kandungan flavonoid dan saponin. Seperti yang kita ketahui, flavonoid dan saponin merupakan dua senyawa yang dapat berperan dalam aktivitas antipiretik, yaitu sebagai penurun panas. Saponin dan flavonoid telah menemukan aplikasi luas di bidang kedokteran, farmasi, dan industri makanan sebagai prinsip aktif farmakologis. Efektivitas terapinya sebagai agen antipiretik nabati seperti yang diklaim oleh praktisi pengobatan tradisional masyarakat setempat, kembang sepatu dapat digunakan sebagai profilaksis untuk mencegah demam. Ini memberikan cara alternatif untuk mengatasi efek samping yang dihasilkan oleh obat-obatan farmasi yang disintesis secara kimiawi. Caranya yaitu dengan memasukkan kembang sepatu yang kering ke dalam satu gelas berisi air, lalu didiamkan sebentar dan langsung diminum. Temulawak merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang memiliki banyak manfaat, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit. Hal ini dikarenakan temulawak memiliki senyawa kimia berupa kurkumin, dekamper, dan desmetoxikurkumin yang merupakan senyawa fitofarmaka yang memiliki efek biologis, yaitu memiliki efek sitoksik terhadap sel kanker payudara, kemudian memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antikarsiogenik, dan anti kanker. Kandungan kurkumin dan kurkuminoid pada temulawak dinilai mampu menghambat bakteri penyebab penyakit. Dari studi komputasi kandungan fitokimia pada temulawak sebagai antibakteri,
kandungan kurkumin dapat menghambat bakteri penyebab penyakit yaitu Staphylococcus. Pada zaman dahulu, temulawak dikonsumsi dengan cara diambil ekstraknya kemudian diminum. Namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini kita dapat mengonsumsi dengan cara menyeduhnya berupa temulawak bubuk.